Halo Sobat KKS. Liga Champions memang ajang yang membuktikan siapa yang punya mental baja dan siapa yang hanya sekadar tim besar di atas kertas. Dan tadi malam, kita kembali melihat bagaimana Real Madrid sekali lagi menunjukkan DNA Liga Champions mereka. Bayangkan ini, kebobolan di detik ke-30. Ya, 30 detik. Hanya butuh waktu sekejap bagi Atletico Madrid untuk menjebol gawang Madrid lewat Conor Gallagher, pemain buangan Chelsea yang justru bersinar di laga ini. Biasanya, tim yang kebobolan secepat ini akan panik. Tapi tidak dengan Real Madrid. Mereka tetap tenang, tetap percaya diri, tetap Real Madrid. Mari kita bahas lebih dalam di kisah kasih sepak bola. Jangan lupa subscribe, follow, dan komentar pendapat kalian. Apakah Real Madrid memang ditakdirkan untuk Liga Champions? Atau ada faktor lain yang membuat mereka selalu superior di kompetisi ini? Yuk, kita bahas. Gol cepat dari Atletico jelas mengubah dinamika pertandingan. Gallagher, yang mungkin tidak diharapkan banyak orang, justru menjadi bintang dengan penyelesaian apiknya di dalam kotak penalti. Setelah gol ini, Atletico semakin percaya diri, terus menggempur pertahanan Madrid. Banyak tim akan hancur secara mental jika terkena tekanan seperti ini. Tapi Madrid, tenang, santai. Mereka tahu laga masih panjang. Disinilah letak perbedaan besar antara Real Madrid dan tim lainnya. Mereka tidak pernah panik dalam situasi sulit. Sejarah sudah membuktikan, berkali-kali Madrid selalu bisa bangkit meski dalam posisi terdesak. Momen besar lainnya terjadi di menit 70. Madrid mendapatkan penalti yang bisa mengubah arah pertandingan. Vinicius maju sebagai eksekutor, semua mata tertuju padanya. Tapi apa yang terjadi? Tendangannya justru melambung ke tribun. Nah, ini yang menarik. Setelah gagal penalti, biasanya seorang pemain bisa kehilangan mental dan performanya turun. Tapi tidak dengan Madrid. Bahkan setelah kegagalan ini, mereka tetap berusaha keras tanpa panik sedikit pun. Mereka tahu bahwa pertandingan belum berakhir sampai peluit panjang berbunyi. Pertanyaannya sekarang, apakah Vinicius memang layak jadi eksekutor penalti utama Madrid? Atau sebaiknya diberikan kepada pemain lain seperti Bellingham atau Modric? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Masuk ke babak adu penalti, drama semakin memanas. Salah satu momen paling kontroversial terjadi ketika penalti Julian Alvarez dianulir oleh VAR. Kenapa? Karena saat Alvarez menendang, dia terlihat sedikit terpeleset dan bola ternyata sempat mengenai kakinya 2 kali sebelum masuk ke gawang. Menurut aturan, ini dianggap 2 sentuhan yang tidak sah. Banyak fans yang langsung berteriak, Madrid selalu diuntungkan VAR. Tapi, apakah benar? Bukankah ini memang aturan yang ada? Apakah ini sekadar kebetulan atau memang Madrid punya keberuntungan di Liga Champions? Adu penalti pun semakin menegangkan. Jan Oblak sempat menjadi pahlawan dengan menepis penalti Madrid, membuat skor kembali imbang. Tapi inilah bedanya, mental Madrid tetap stabil, sementara pemain Atletico justru semakin tertekan. Dan akhirnya, tendangan dari Atletico justru membentur mistar. Madrid pun menang dan lolos ke babak berikutnya. Lawan berikutnya untuk Madrid, Arsenal, tim yang sedang tampil luar biasa di Liga Inggris. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa menandingi mental Madrid di Liga Champions? Banyak yang bilang Arsenal sudah berkembang pesat, punya taktik yang lebih solid, dan skuad yang jauh lebih kompetitif. Tapi ada satu hal yang mereka belum buktikan. Apakah mereka bisa menghadapi tekanan besar di Liga Champions seperti yang Madrid lakukan berkali-kali? Ingat, banyak tim yang datang ke Liga Champions dengan status kuda hitam atau tim yang sedang naik daun. Tapi, begitu menghadapi mental juara Madrid, mereka langsung tumbang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arsenal bisa mengalahkan Madrid? Atau justru Madrid akan kembali menunjukkan DNA Liga Champions mereka? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini, Sobat KKS. Real Madrid sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah Raja Liga Champions. Tapi apakah ini sekadar keberuntungan? Atau memang Madrid sudah terbiasa dengan tekanan sebesar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Arsenal bisa memberikan kejutan di babak berikutnya? Atau Madrid akan kembali menunjukkan keajaiban mereka?
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang ikut diskusi. Sampai jumpa di video berikutnya di Kisah Kasih Sepak Bola.